Selamat bertemu kembali dengan channel Saparman. Kali ini kita akan merenungkan sebagian dari ayat firman Tuhan dari Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, kalau ayat-ayat itu saya lihat dari bahasa aslinya, ada dua kata mempersembahkan yang dipakai di situ mempunyai tense atau kata kerjanya tense yang berbeda. Yang pertama ayat 17 ini, 17a maksud saya, ini Abraham proseneken ton Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, proseneken ini tense-nya adalah aorist tense. Kalau bahasa Inggris past tense. Ini artinya si penulis menjelaskan, mengungkapkan bahwa Abraham telah mempersembahkan Ishak. Itu si penulis melaporkan bahwa Abraham telah mempersembahkan Ishak. Kegiatan mempersembahkan titik selesai seperti itu. Lalu ada keterangan datif ini, datif sebab alasan mengapa mempersembahkan karena iman. Dan kemudian ada satu partisip, kini adverbial atau kini sirkumstansial, kini aktif, pasif ya, kini pasif itu menjelaskan waktu mengenai proseneken. Karena kini maka bisa diterjemahkan tatkala, sementara, atau selagi. Jadi selagi dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak, titik, selesai. Ini laporan penulis Ibrani dalam ayat ini. Mengapa mempersembahkan? Karena iman. Kapan dipersembahkan? Selagi, sementara, dicobai. Nah, ayat 17 sampai 19 pakai kata kerja yang berbeda ini, yang sama diterjemahkan mempersembahkan. Ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentu yang tunggal, anaknya yang tunggal, walaupun ada banyak keterangan di sana, tapi menarik sekali di sini kata yang dipakai perseverance ini imperfect. Jadi dalam hal ini bukan seperti aorist, suatu tindakan yang telah terjadi, tapi ini suatu tindakan masa lalu yang panjang, telah berlangsung. Jadi ini ada prosesnya. Ia telah berlangsung mempersembahkan anaknya yang tunggal, seperti itu. Jadi proses itu gerakan panjang mempersembahkannya itu membawa anaknya, membawa pembantunya, lalu berjalan terus sampai di Moria, seperti itu yang ingin digambarkan oleh penulis Ibrani. Alasannya ini berpikir. Nah, berpikir nanti aorist tense ini berpikir. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Berpikir apa? Allah berkuasa dan ia telah menerima. Oke, ini dari penjelasan dua kalimat dari ayat 17 sampai 19 ini.
Nah, kalau ditinjau dari sudut kronologisnya, sampai Abraham mempersembahkan itu dari ayat-ayatnya seperti ini. Ini misalnya waktu ya, garis waktu pertama, terima janji. Itu jelas itu. Kemudian Abraham beriman. Jadi dia mengimani janji itu. Nah, tidak dijelaskan di dalam ayat-ayat itu Abraham punya anak, ya, punya anak. Atau itu di mana sama saja ini, tapi yang jelas janji, terima janji, beriman, atau sudah punya anak, kemudian dicobai. Lagi-lagi kata yang dicobai tadi present tense, jadi terus dicobai seperti ini. Abraham persembahkan anakmu, Abraham persembahkan anakmu, Abraham, mungkin seperti itu. Paling tidak mendengung-dengung perintah itu supaya mempersembahkan anaknya. Kemudian dia berpikir, mendapat pencobaan seperti ini, dia berpikir, tapi tidak berpikir panjang karena berpikirnya itu auris, jadi makanya berupa titik garis seperti ini, seperti itu ya. Lalu berpikir kemudian dia mempersembahkan. Nah ini ada ya, imperfect, dia mempersembahkannya imperfect proses, tapi dilakukan oleh penulisnya selesai. Ini mempersembahkan. Nah urut-urutannya seperti itu kalau dibuat garis kronologis. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari cerita ini, dari kisah ini yang ditulis oleh penulis Ibrani melaporkan kisah ini kepada pembacanya, kita dapat mengerti proses memperoleh iman seperti itu, atau bukan proses, bagaimana juga beriman, caranya dia beriman, bisa juga seperti itu. Untuk supaya memperoleh iman berani mempersembahkan, pelajarannya mungkin seperti itu. Nah, kalau kita lihat, makanya saya kasih judul ini, iman atau nekat. Kalau yang ditulis dalam ayat-ayat itu tadi jelas itu iman. Iman atau nekat. Mengapa saudara? Karena tindakan iman dan tindakan nekat yang kasat mata, maksudnya yang kelihatan. Suatu tindakan yang kelihatan itu, ini iman atau nekat. Kadang-kadang sulit ya dibedakan. Atau sering malah ini tindakan iman atau nekat. Misalnya ini ya, seorang pendeta muda merasa beriman naik kereta api tanpa karcis. Ini teman saya dulu waktu masih muda, semangat sekali melayani, dipanggil untuk khotbah di gereja Solo, padahal dia di Kebumen, dia tidak punya duit, tapi karena dia panggil khotbah, dia masuk saja ke stasiun kereta api, bludus sampai bisa naik kereta api tanpa beli karcis. Lalu kalau di kereta api ya simpangan sama Pak kondektur ke sana, simpangan sehingga tidak bisa dicek dia bawa karcis atau tidak. Sampai di stasiun balapan, kalau dulu harus keluar di exit ya, kalau keluar di exit itu ada penjaga untuk mengecek tiketnya ada enggak. Tapi teman saya ini tidak. Lewat exit dia jalan terus sampai paling sepur, lalu keluar dari situ. Kemudian dia memberi kesaksian, saya dipimpin Tuhan, tanpa karcis bisa sampai ke Solo. Ya, ini anak muda dulu ya, jadi sebetulnya ini jelas, ini bukan iman, ini nekat. Seharusnya pertobatan ya, bukan kesaksian dipimpin Tuhan. Nah misalnya ini juga, seorang pendeta sakit jantung, nekat makan sate kambing, sesudah olahraga, makannya dalam nama Yesus, dan mati. Nah ini nekat kalau seperti ini ya. Oke, mungkin ini lukisan-lukisan saja. Nah, tapi maksud saya, bagaimana ayat-ayat itu memberi pelajaran bagi kita untuk meyakini suatu tindakan kita itu dasarnya iman. Yang pertama-tama itu personalisasikan janji Allah. Jadi jadikan janji Allah itu milik saudara sendiri. Menjadi personalisasikan janji Allah. Ini janji Allah untuk saya. Seperti itu berarti kan
Abraham juga, ia yang telah menerima janji itu. Ia Abraham telah menerima janji itu. Kata menerima itu sama dengan menyambut. Katanya sama yang dipakai untuk Kisah 28:7 itu sama. Dia menyambut tamu ya, Filipus menyambut tamu di rumahnya. Jadi Abraham menerima janji itu seperti tamu miliknya sendiri. Tuan rumah yang baik menyambut tamunya dengan baik dan Abraham menerima janji itu menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu. Itu telah ya, janji tertentu, ada artikelnya itu ya, kata janji. Janji ini dari Tuhan, janji tertentu. Tertentunya apa? Misalnya janji tertentu itu bahwa keturunannya akan menjadi banyak, menjadi bangsa yang banyak. Janjinya itu jelas sekali untuk Abraham. Kemudian telah terjadi, telah diberikan kepada Abraham. Dan janji itu untuk Abraham, bukan untuk orang lain. Bukan untuk Musa, bukan untuk Elia, bukan untuk Daud, tetapi untuk Abraham. Dan Abraham mempersonalisasikan janji itu di dalam hidupnya. Ini janji Allah untuk saya. Seperti itu. Nah, Alkitab adalah janji-janji Allah untuk kita. Banyak janji-janji Allah untuk kita. Ada ribuan janji untuk kita dalam penyelesaian masalah kita. Kalau kita punya masalah, ada janji penyelesaian dalam Alkitab. Apapun masalah saudara, ada janji penyelesaiannya. Jadi, saudara perlu merenungkan firman Allah sampai kebenaran itu menjadi milik Anda, bukan milik orang lain. Sampai saudara yakin merenungkan firman Tuhan, lalu berkata, yakin Tuhan berkata kepada saya ini. Itu baru namanya mempersonalisasikan janji Tuhan. Sesudah itu, sesudah saudara yakin, ini firman Tuhan untuk saya, berikutnya adalah rasionalisasikan janji Allah. Maksud saya adalah seperti ini. Karena ia berpikir, Abraham berpikir, ini pakai pikirannya, bahwa Allah berkuasa membagikan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Janji Allah selalu rasional, masuk akal. Jadi janji Allah masuk akal. Tuhan menjanjikan apa, walaupun aneh, tapi itu masuk akal. Jadi perintah Tuhan juga masuk akal. Itu penting dimengerti. Abraham berpikir, tidak berpikir panjang, harus berpikir begitu diperintahkan Allah, langsung berpikir ya, seperti itu. Karena ini firman Tuhan itu rasional. Tapi pikirannya apa? Dia pikirannya seperti ini. Allah berkuasa. Ini Donatos Hotheos. Allah mampu, adalah mampu. Mampulah Hotheos, seperti itu. Mampulah tekanannya gitu. Mampu apa? Membangkitkan, dikirim, eknikon, orang mati. Di antara orang mati. Jadi Allah mampu, itu present tense bisa. Gitu. Jadi dulu Allah mampu, sekarang Allah mampu, nanti Allah mampu. Kemampuan Allah pernah dipakai zaman dulu, mampu membuat apa saja, mampu menciptakan bumi dan isinya, mampu membelah laut Teberau, mampu membelah sungai Yordan, dan kemampuan itu sudah dipakai dan tidak berkurang. Sekarang masih mampu, nanti juga mampu. Kemampuannya walaupun sudah dipakai tidak berkurang, masih mampu terus. Itu pikiran Abraham. Mampu. Pikiran yang kedua, ia telah menerima. Nah, ini harus tensi. Pada waktu dia mempersembahkan anaknya Ishak, karena ada janji Allah bahwa keturunannya adalah dari Ishak, ia sudah
menerima bahwa Ishak hidup kembali dari antara orang mati. En parabole dalam perumpamaan kalau terjemahan literanya. Jadi kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 22, pada waktu Allah mengatakan mempersembahkan anaknya itu, Abraham bersama bujangnya dan Ishak. Lalu dia berkata kepada bujangnya, kami berdua mau beribadah dan nanti kami akan kembali lagi. Jadi Abraham tahu sesudah mempersembahkan Ishak akan kembali lagi berdua. Jadi menarik masa depan ke masa kini. Itu iman Abraham, pikiran Abraham. Kalau ini Tuhan yang memerintahkan, ya Tuhan itu masuk akal walaupun perintahnya sulit. Tetapi saya menerima bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Itu pemikiran Abraham. Jadi merasionalisasikan firman Tuhan. Maksud saya kembali seperti tadi saya katakan, masukkanlah dalam pikiran Anda firman Allah itu adalah rasional. Apapun yang difirmankan Tuhan itu masuk akal. Betapapun anehnya. Kan aneh tadi memerintahkan mempersembahkan Ishak. Tapi itu perintah Tuhan, itu masuk akal. Rasional. Allah adalah pribadi yang rasional. Jangan cocokkan firman Allah dengan pikiran Anda, tetapi cocokkan pikiran Anda dengan firman Allah. Jangan terbalik ya. Kalau firman Allah cocokkan pikiran kita, kalau tidak cocok bukan firman Allah, bukan gitu. Tapi pikiran kita harus dicocokkan dengan firman Allah. Perhatikan ini, orang Majus, ini orang pintar ini, dia berpikir logikanya Raja Yahudi lahir di Yerusalem, di ibu kota. Itu logika dan masuk akal sekali bahwa seorang raja lahir di ibu kota negara tersebut. Tapi firman Tuhan berkata di Bethlehem. Logika Majus Yerusalem. Allah di Bethlehem. Bethlehem, Yerusalem, Bethlehem, Yerusalem. Logikanya perang. Tapi dia putuskan pikirannya dicocokkan dengan firman ini. Bethlehem. Dia nurut karena logis baginya karena ini firman Allah. Lalu bertemulah dengan Raja Yahudi. Nah, kalau saudara sudah personalisasikan janji Allah, kemudian rasionalisasikan janji Allah, langkah berikutnya ya aplikasikanlah, aktualisasikan janji Allah itu dalam bentuk perbuatan. Ya. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak, dasarnya apa? Janji Allah kepada dirinya. Ya, masuk akal, lalu bertindak. Jadi, jika Anda sudah mendapatkan janji ini untuk saya, Allah berkata kepada saya ini, ya just do it, lakukan saja. Tetapi lakukannya itu dengan proses, bukan instan, itu proses. Abraham meninggalkan negerinya, dipanggil untuk pergi ke suatu negeri yang tidak tahu tempatnya, tapi dia berangkat. Kemudian juga Abraham beli gua Makpela. Oh, ini tanah yang akan diberikan kepada anak cucu saya beli dulu. Jadi prosesnya ini untuk memberi tanda kepada anak cucunya, ini loh tanah yang akan diberikan Tuhan kepadamu, pada anak cucu, ini saya beli dulu segini. Tapi ini sebagai jaminan bahwa nanti semuanya akan diberikan kepada ini. Proses belum diberikan, tapi sudah menerima, sudah melakukan.
Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulannya adalah personalisasikan janji Allah kalau mempunyai tindakan iman. Kemudian, rasionalisasikan janji Allah. Dan yang ketiga, aktualisasikan janji Allah. Tuhan memberkati. Amin. Sekian, saudara, perenungan saat ini. Semoga ini bermanfaat dan saudara memutuskan suatu tindakan yang berkenan di hatinya. Terima kasih. Tuhan memberkati.